Oke, baik. Nah, ini tadi pertama udah selesai ya, ceritanya ya. Oh, dia mah belum selesai. Belum selesai. Ini masih ada lagi nih, kita dengerin ya. Iya, ya. Oke, nah sekarang ini kita kedatangan wanita yang juga belum lama ini berpisah dengan suaminya. Kita panggil ini dia, Anissa Aziza. Silakan duduk. Anissa Aziza. Coba kita lihat dulu artikelnya ya. Ini dia. 7 tahun menikah, Bobi Tince dan Anissa Nur Aziza resmi cerai. Oke, jadi beberapa waktu lalu Bobi sempat datang ke Brownies. Sekarang saatnya Anissa juga bisa memberikan suaranya untuk menjawab apa yang menjadi statement Bobi beberapa waktu lalu ya. Nis, jadi udah pisah sama Bobi itu udah cukup lama? Hasil keputusan 15 Juni, Oke. akte itu tanggal 27 Juli. 27 Juli ya, jadi memang proses juga nggak terlalu lama ya dari Juni ke Juli. iya ya, Agak sebulanan ya. Betul. Cepet ya. Oke, karena semuanya sudah sepakat gitu ya. Ya, Oke, kalau menurut kamu apa sih titik permasalahan kalian ketika memutuskan untuk berpisah? kalau titik permasalahan yang sebenarnya sudah dari 2019. Itu sudah mulai cekcok, lalu 2020 ada lagi, 2021 ada lagi gitu. Akhirnya ya mungkin setiap ada permasalahan itu akan terbawa lagi gitu, akan keungkit lagi kan gitu. Jadinya 2022 cekcok-cekcok akhirnya ya mungkin emang nggak bisa, harus dilanjutin lagi gitu, daripada nantinya tiap ada problem aku membawa itu lagi gitu. Oke, jadi ya memang menutup atau mengungkit itu agak sulit untuk kita. Atau setiap orang kan gampang banget ngasih saran, tapi kita yang menjalani sebenarnya kita yang tahu gitu ya. Nah, setelah ada gugatan, keluarga siapa yang paling kaget mendengar kabar itu? Keluarga aku. Keluarga kamu ya, karena sebelumnya kamu jarang cerita gitu. Karena ya selama 8 tahun pernikahan pun aku tidak pernah cerita sama sekali apa rumah tangga aku bagaimana. Kecuali yang happy-happy pasti aku akan ceritain. Tapi untuk permasalahan inti, baik cekcoknya aku jarang banget cerita. Jarang banget cerita. Oke. Nah, kamu ini kan sempat berusaha untuk mempertahankan atau memang pada saat itu udah pasrah kita pisah aja? Sampai kemarin beliau pulang umroh pun aku masih mau mempertahanin ya gitu. Keluarga juga bilang sekarang semua terserah kamu gitu, karena kamu yang menjalani rumah tangganya, kamu yang tahu pahit manisnya gitu. Kita keluarga sini cuma support, cuma doa kan gitu. Jadi sampai kemarin pun sebenarnya masih mau mempertahanin karena berpikirnya anak gitu kan, anak psikisnya gitu dan lain sebagainya gitu kan. Oke. Jadi sebenarnya segala upaya dan usaha semuanya sudah dicoba sebenarnya ya. Betul. Tapi ya manusia baik itu kesabaran atau apapun punya ada batas maksimal. Betul. Jadi terkadang menyalahkan seseorang itu mudah, tapi kan yang menjalani ini mereka. Jadi mereka yang tahu gitu. Nah, kita ada ungkapan dari Bobi Tince tentang kondisi rumah tangganya. Kita lihat tayangannya ini dia. Oke. Jadi justru apa sih yang bikin kamu jadi sungkan untuk cerita ke Bobi? Sebenarnya bukan sungkan ya Kak gini, karena aku bukan menyangka ya, meluruskan gitu. Selama pernikahan pun aku itu sangat jarang untuk cerita ke kakakku gitu, karena aku sudah tidak punya orang tua gitu kan. Jadi aku lebih banyak pendam semua. Waktu pada saat nikah juga aku jarang untuk keluar rumah, tuh paling ada kumpul aku pulang. Atau misalkan ada pengajian, arisan aku langsung pulang. Jarang banget itu bersosialisasi dengan lingkungan di rumah gitu. Makanya ada statement gitu aku agak gimana ya, maksudnya bertolak belakang dengan faktanya gitu. Jadi memang aku pendem gitu, aku pendem. Akhirnya puncaknya adalah 2021 itu puncak aku benar-benar gak kuat. Akhirnya aku bilang ke keluarga gitu, mau gak mau dengan semua yang sudah aku tahan selama 7 tahun ini, akhirnya aku ungkapkan karena gak bisa juga nih aku pendem semua sendiri dari dulu kan gitu. Oke. Dan pada saat misalnya gini, kan memendam sesuatu itu juga tidak baik. Nggak bagus. Ya. Jadi ke siapa biasanya kamu bisa mengungkapkan kalau tidak ke pasangan ya?
Kan misalnya ke sahabat kah, ke orang terdekatnya, yang paling kamu dekatnya siapa? Kalau pada saat pertama kali karena kan gini sebenarnya, aku tidak mau bercerita ke keluarga pun itu adalah aib rumah tangga aku gitu. Jadi ketika memang pas sudah puncaknya, itu aku bilang ke kakak angkatku, gini sis, gini. Mereka kaget, kenapa kamu bisa kuat sebenarnya gitu, bertahan gitu. Aku bilang, dan kenapa baru cerita gitu kan. Coba bilang, ini aib aku juga. Pada saat itu ini masih aib aku juga. Aku masih istrinya beliau gitu kan. Aku tidak mau menceritakan yang sedih-sedihnya gitu kan. Jadi akhirnya kakak bilang, kamu yang menjalani, kamu yang ada di situ gitu. Teteh cuma bisa bilang, ngasih support, ngasih doa, semua balik lagi ke kamu gitu. Oke. Tapi kalau dari kamu sendiri udah berapa lama sih kamu merasa komunikasi kamu sama Bobby ini nggak lancar? Dari 2021 memang komunikasi karena beberapa Yang kurang lancar itu dari 2021 itu memang sudah agak kurang baik ya gitu. Lalu banyaklah kejanggalan dan fakta yang aku dapetin 2021 lagi itu puncaknya ke 2022 ini, jadi kami memang kurang berkomunikasi baik gitu. Padahal kemarin waktu pandemi, kalau aku sih kan karena memang nggak terlalu kenal dengan kalian berdua ya, tapi sering ngeliatin kalian live jual baju. Jadi kalau misalnya dilihat tuh kayak kompak aja, akur-akur aja gitu. Jadi memang ternyata sebuah adegan rumah tangga itu nggak selamanya yang kita bisa lihat di sosial media itu indah ya. Iya. Jadi ya terkadang hal yang ya beda ya sudut pandang ya. Terkadang hal yang memang dilihatnya terkesannya tidak baik ya Ternyata belum malah tentu biasa-biasa aja. biasa aja gitu. Jadi makanya tidak bisa melihat atau menghakimi kehidupan orang lain gitu dari hanya sosial media, hanya dari mendengar kata si ini. Jadi yang menjalani itu ya benar. Ketika keluarga kita memberikan ungkapan, keluarga pasti akan menyerah yang sebenarnya ya tidak ikut campur, tapi menyerahkan kepada ya yang menjalani. Iya kan, seperti apa. Oke, nah ini banyak sekali tanggapan, banyak sekali yang beranggapan kalau yang dimaksud adalah mengenai orang ketiga. Gimana tanggapan kamu? Dari pihak aku nggak ada gitu, cuman mungkin memang titik permasalahannya dari situ gitu. Dari orang ketiga itu. Setelah kalian menikah? Setelah 4 tahun menikah. Setelah 4 tahun menikah. Oke. Nah, berarti kan komunikasi sudah tidak baik. Sekarang anak-anak juga ya mau tidak mau setelah sidang putusan itu anak-anak ya harus menerima. Betul. Ya. Dan pembagiannya ke Bobby bagaimana? Kalau aku sih nggak membatasi ya, maksudnya karena rumah kami juga deketan kan, cuma beda beberapa gang doang gitu kan. Jadi silakan selagi kakak mau ke Abi nggak misalkan gitu kan. Iya bunda mau, misalkan kakak mau ke depan nggak main PS sama. Iya aku selalu begitu. Ketika dia memang sudah seminggu lebih di aku gitu, pasti aku nanya, kakak mau ke rumah depan nggak, mau main PS nggak sama Abi? Nggak bunda, nanti aja gitu. Jadi aku pun tidak menutup atau menghalangi dia untuk ke sana gitu kan, karena bagaimanapun dia tetap bapaknya kan gitu. Ya. Tapi sempat nanya, bunda kok kita pindah rumah gitu? Sempat ada dan mungkin masih ya, karena dari sebelum surat itu datang aja ada perkataannya kakak yang memukul hati gitu, maksudnya Abi bunda kok udah gak mesra lagi, sudah cerai ya. Itu aku sangat kaget, bukan main. Tahu dari mana gitu. Padahal itu pada saat itu Media juga nggak ada yang tahu. nggak ada, itu belum masuk gugatan gitu. Tapi mungkin si anak ini sudah paham gitu, karena kami sudah nggak bareng lagi, udah nggak bisa bonding lagi bareng atau tidur cerita-cerita bareng. Jadi kayaknya yang gede ini sudah paham gitu. Kadang juga kalau dia lagi main sama temennya, harusnya enak ya, papanya ada. Sudah akhirnya ditangkis. Ya kan Abi kakak kerja. Abi kakak kerja ya buat kakak juga, buat sekolah kakak tahun depan, buat kakak pengen ini pengen itu. Jadi dia anaknya sebenarnya sudah paham. Cuman kan gimana pun aku berusaha kasih pengertian. Abi itu nggak kemana-mana, Abi kerja kak, Abi kerja buat kakak, kan kakak juga tahu. Untungnya karena beliau sudah sering show kesana sini, jadi dia sudah agak terbiasa. Sudah agak terbiasa. Oke.
Nis, ini setelah berpisah ya, kamu lebih suasana hati ya, lebih merasa lega atau lebih merasa kesepian? Sepi sudah pasti Kak, maksudnya karena Sesuatu yang berubah ya, betul, kebiasaan yang berubah. karena biasa kami berempat di rumah, karena kan 2 tahun lalu kan memang beliau lagi show-nya jarang gitu, jadi memang benar-benar tuh bonding kita tuh kuat gitu. Ketika tahun ini agak jarang, terus pindah rumah sana, pindah rumah sini, pindah rumah sana, dia mulai merasakan dan nyeletuk, kok nggak mesra lagi sih, kok kita pindah ke sini lagi sih bunda, katanya gitu, kok gini, kok gitu. Itu sih yang nyesnya ke anak tuh. Oke. Tapi apa sih hal baik yang kamu bisa ambil dari cerita tentang perjalanan pernikahan kamu ini? Banyak hal sih Kak, maksudnya aku pun ketika dengan beliau juga banyak hal-hal baru yang aku ambil, sisi positif yang bisa aku ambil gitu kan. Aku berusaha menjadi ibu yang baik, berusaha jadi istri yang baik pada saat pernikahan itu juga. Jadi sekarang ini cuman berpikirnya aku untuk anak, investasi aku sekarang tinggal anak gitu. Kalau dulu kan mungkin tiap kemana pergi sama anak ada kayak ukuran baju atau sepatu tuh, itu buat Abi kayak bagus deh. Kalau sekarang kan agak dikurangin gitu, karena pikir untuk anak sekarang gitu. Oke. Apa yang menjadi perubahan diri kamu setelah ya ini gue sekarang sendiri, yang kamu mengalami perubahan sendiri itu apa? Dari hari-hari mungkin sih ya Kak, terus biasanya juga kan dulu tuh komunikasi baik, itu telepon atau nanya di mana gitu. Kalau sekarang handphone tuh cuma nanyain ke kakak di rumah, anak-anak udah makan belum atau gimana gitu. Hal-hal itu sih. Oke. Ya, berbicara tentang rumah tangga itu adalah sesuatu yang sangat sensitif. Tapi yang dilakukan Nisa ini, dia menggunakan hak jawabnya, menjelaskan bagaimana apapun itu. Tapi buat aku keren, Bobby dan juga Nisa, mereka tidak memisahkan komunikasi dan tidak saling mendoktrin pikiran anak untuk membenci orang tuanya. Bahkan baik dari Nisa juga terus mengarahkan untuk bertemu dengan abinya ya, karena ya biar bagaimanapun sengerti-ngertinya anak tetap dia masih tidak mau tahu, maunya selalu bersama. Itu adalah hal yang paling berat. Apalagi jika suatu saat nanti Nisa sudah punya kehidupannya, Bobby juga punya kehidupannya. Bagaimana caranya menjelaskan ke pasangan yang baru dengan kehidupan yang baru, terus menjaga perasaan anak yang ada. Itu akan ada proses yang lebih susah lagi gitu. Tapi yang pasti saya yakin banyak doa buat Nisa ya, diberikan kesabaran dan mudah-mudahan bisa jauh lebih baik. Karena biasanya kalau kita mikir yang jelek-jelek akan terus panas. Ya, tapi kalau kita memikirkan sesuatu yang baik-baik tentang orang lain, itu akan jadi baik buat diri kita gitu ya. Tapi terbukti mereka menyelesaikan perceraiannya juga dengan tenang, ya kan, tanpa tercium oleh siapa-siapa gitu kan. Jadi ketika pada saat ditanya ke Bobby pada saat commercial break, lu kenapa Bob sayang cinta? Gue cinta banget. Jadi hal yang itu mungkin tidak bisa kita tanya secara dalam ya. Ada hal yang mungkin dia tidak bisa ungkapkan. Tapi dia sangat amat menghormati ibu dari anak-anaknya. Jadi makanya kalau saya bilang tidak semua kayak Bobby dan Nisa bisa legowo untuk bisa, biasanya kan ada tidak boleh, tidak ini, tapi Nisa tetap tidak mau berjauhan secara tempat tinggal, tetap maunya dekat supaya anak-anak bisa ada bondingnya terus ya. Dan itu penting ya. Mungkin cerita orang berbeda-beda ya, dan mudah-mudahan ini juga banyak doa yang baik juga buat Nisa dan Bobby sehingga bisa membesarkan anak-anak dengan baik ya. Mak, kayaknya gue butuh dokter kecantikan ya, Mak. Iya tuh udah mulai keriput, udah Ini mulai ada turun dokter, nih mata kayaknya. tapi kita nggak bisa konsultasi, kita harus Nggak banyak bisa konsultasi, nanya. Mak. Banyak nanya tentang hal lain. Ada turun masalah loh, juga. ya. udah turun loh, Mak. Kita kedatangan seorang wanita yang sedang berseteru dengan mantan kekasihnya. Ya, kita panggil ini dia Dokter Siska. Oke,
aku ada artikel ya. Coba kita lihat dulu. Artikelnya apa? Silakan. Saling lapor perseteruan Kevin Hillers dan Dr. Siska makin panas. Oke, dan kemarin ini kami sempat mengundang Kevin dan sekarang saatnya Dr. Siska bisa menggunakan hak jawabnya. Dokter, ini gimana sih awal kejadian bisa sampai saling lapor? Awalnya sih menurut aku memang kita udah toxic relationship ya. Dan saat itu memang kita lagi baik-baik aja. Aku juga datang ke lokasi itu sama keluargaku sore-sore itu. Mamaku, kakakku datang untuk ke lokasi syuting. Kebetulan ada acara keluarga di Bogor, jadi mamaku mampir karena mama seneng dengan sinetron itu. Ya. Nah malam-malamnya mamaku pulang, aku bertiga masih di lokasi. Saya, adiknya, dan dia di lokasi syuting. Kita sedang nonton tayangan sinetron. Biasanya kan kalau perempuan annoying ya. Kayaknya kalau lagi nonton tuh suka tanya-tanya. Aku tanya sama dia 3 kali. Dia nggak ada negur, dia diem. Aku tanya, sayang ini kapan sih tayangnya? Dia sibuk record tayangan ulang kayaknya, karena dia suka posting-posting tayangan ulang di Instagramnya. Nah, aku kan gak dijawab-jawab, ditanya lagi. Terus sampai yang ketiganya, dia marah sama aku dengan nada yang sangat tinggi dan sambil agak didorong juga. Terus adiknya menimpali, saya tahu Kevin pasti marah. Nah dari situ tuh aku merasa kenapa sih hal sepele harus emosi. Nah terus aku bilang, kok kamu marah-marah sih? Aku gak suka loh dimarahin, apalagi di depan orang lain. Gitu kan. Notabene adiknya gitu. Iya, gitu kan. Maksudnya tuh saya rasa kan aku datang ke sana itu menunjukkan perhatian. Karena kan jauh ya ke puncak itu 2,5 jam. Apalagi ada keluargaku juga datang untuk dia juga gitu. Dan saat itu kondisinya dia sudah recovery ya, sudah sembuh. Mungkin keluar dari rumah sakit sekitar lebih dari 2 minggu. Jadi dia sih udah bisa syuting, berarti kan sudah beraktivitas seperti biasa, bisa jalan, kemudian tidak ada disabilitas lah gitu kan ya. Karena selama ini dia merasa he do play victim, but I think the real gentleman they don't do play victim gitu kan. Nah di sini kita ada cekcok. Sampai akhirnya dia ada lempar tas ke aku yang isinya tumbler, kemudian beauty kit, selain itu juga ada HP-ku dan HP-ku juga sampai pecah. Saking kencengnya, dia kan tidak mengakui ya, dia mengakuinya melempar ke atas. Memangnya serve tenis, lambung terus tek, ini dia lempar dalam jarak dekat itu di depan dia. Aku langsung sakit loh gitu, kita spontan ya otomatis kan cekcok lagi di situ dan bengkak-bengkak sampai biru-biru dan ada kontusi otot kata dokternya, sampai di ronsen juga, dan baru recovery setelah 2 bulan dari kejadian. Mau bangun susah, kemudian selain itu juga ada di sini juga karena ya gimana sih tenaga perempuan dan laki-laki secara anatomi tubuh juga perempuan itu harus dilindungi gitu. Makanya di Indonesia sendiri kita negara timur ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian ada Komnas Perempuan dan di kepolisian sendiri ada Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi di segi kedokteran pun fungsi tubuh antara perempuan dan laki-laki itu berbeda. Energi perempuan dan laki-laki itu berbeda. Gitu kan ya, makanya di sini saya juga ada dicekek. Ketika dicekek saya berontak dong, nggak mungkin dong ketika kita dicekek terus diem aja. Tidak ada seorang pun, mau itu profesinya dokter, mau itu profesi apapun, ketika kita sedang teraniaya nggak mungkin kita diem gitu kan. Nah jadi awal-awal yang dia melempar aku dengan tas itu tidak ada seorang pun yang ngevideo. Di pertengahan kejadian itulah adiknya ada video-video. Nah aku kan untuk apa di video-video gitu kan. Aku juga merasa gak nyaman. Karena kan
itu kan bersifat privacy, itu di kamar, tidak ada CCTV, dia video-video, kemudian aku merasa nggak nyaman, akhirnya aku juga ngevideo sendiri. Karena pasti kita ada bad feeling dong, kok kayak mencari kesempatan dalam kesempitan, untuk apa kan pertengkaran di video-video gitu kan. Dan mungkin ada kata-kata saya juga yang ofensif ke dia, dia pun sama. Jadi menurut aku kita berdua sama-sama emosi gitu kan. Sampai akhirnya ditarik paksa saya keluar berkali-kali. Terus saya juga masih banyak barang-barang aku di dalam, aku ngetok-ngetok pintu, masuk lagi. Sampai akhirnya tuh continue kita saling konflik ya. Mulai dari, ya kita berdua sama lah ada verbal abuse. Namun pertama kali yang melakukan kekerasan verbal itu dari dia. Tidak ada asap kalau tidak ada api sebetulnya. Tapi di sini dia ini tidak pernah mengakui. Dia tidak pernah mengakui karena merasa awal-awal yang dia lakukan ke aku tuh tidak ada video. Akan tetapi zaman dahulu tidak ada handphone jadul. Tidak ada kamera-kamera. Setiap kasus apapun sampai pembunuhan pun tetap polisi bisa terdeteksi. Bukan berarti kalau misalnya apa yang kamu lakukan itu tidak terekam oleh adekmu, bukan berarti kamu tidak melakukan. Biarkan di sini penyidik yang bekerja, gitu kan. Karena di sini juga ada scientific proof. Disitulah gunanya saksi ahli dari forensik, dari kedokteran. Ketika pembunuhan tidak ada video, tidak ada CCTV, otomatis scientific proof yang bekerja. Contoh yang sekarang ini kan FS, penembakan itu kan tidak ada videonya atau CCTV-nya, tapi kan tetap bisa terungkap. Jadi di sini bukan berarti ketika kamu melakukan kekerasan terhadap saya tidak terekam oleh saya ataupun adikmu, bukan berarti kamu tidak melakukan. Jangan menjadi lelaki pengecut. Be gentleman. Akuilah kesalahan kamu. Jangan merasa teraniaya, jangan playing victim. Kamu ini laki-laki. Laki-laki itu harusnya melindungi. Ini saya sendiri tapi kayak dikepung sampai 7 pengacara, kakak beradik, mereka semua menyerang aku. Cyberbullying. Kemarin sendiri kan saya dibilang penipu di sini. Gitu kan. Anda tidak pantas menjadi dokter, Anda penipu. Gitu kan. Di situ aja sangat menyedihkan gitu. Dan di sini silahkan kalian menilai saja. Saya perempuan, saya sendiri, kemudian banyak slandering comments, kemudian ini juga yang kemarin kan ya, percakapan orang lain dijadikan bukti, padahal pengacaraku itu untuk di Bogor itu adalah Bang Fahmi Bahmid, pengacaranya Kak Niki. Kalau di Jakarta itu Bang Fitra, tapi Bang Fitra ke bawah-bawah. Oke, gitu kan. baik. Ya, memang sebenarnya kita memberikan kesempatan untuk Dr. Siska untuk bisa memberikan jawaban ya, dan juga harus berimbang, di mana kemarin di Kevin, sekarang Dr. Siska. Sebenarnya biarkan mereka juga berdua yang bisa menyelesaikan, karena apa yang terjadi ya ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa mereka ceritakan, ada yang tidak terekam, ada yang tidak ini, tapi kami sebagai media harus ada di tengah, di mana kami memberikan kesempatan juga kepada Dr. Siska untuk bisa memberikan hak suaranya, menjawab semua jawaban-jawaban dari Kevin kemarin ini ya. Oke, kita akan istirahat dulu sebentar. Kita kembali setelah yang satu ini, tetap di Brownies obrolan.